Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih untuk sobat-sobat Balamania semuanya yang sudah kembali mengklik channel ini, channel 35 Saputra. Semoga sobat-sobat Balamania semuanya di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun, serta senantiasa dimurahkan rezekinya. Oke sob, di pembahasan Bang Ud pada video kali ini, Bang Ud tentu saja akan membahas mengenai prediksi Bang Ud untuk ronde kelima dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena pada akhir pekan ini akan dilangsungkan ronde kelima dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 Juli. Tanggal 12 menjadi race ke-1 dan tanggal 13 menjadi race keduanya. Yang artinya selama balapan dari ronde pertama ya untuk akhir pekan ini akan menjadi balapan ke-9 dan ke-10 dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini. Nah, langsung saja Bang Ud akan memprediksikan dari prediksi Bang Ud sendiri tentunya ya sob, tentang pembalap Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Kiandra Ramadipa. Bagaimanakah kira-kira performa mereka di akhir pekan ini setelah kemarin balapan di ajang balapan Junior GP untuk Veda dan juga European Talent Cup bagi Ramadipa di sirkuit Magny-Cours Prancis. Atas hasil yang sudah mereka dapatkan di Junior GP dan juga European Talent Cup kemarin, apakah akan berpengaruh juga dengan balapan yang akan dilangsungkan pada akhir pekan ini, yaitu di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup? Yang pertama, kalau dari Ramadipa tentu saja akan sangat berpengaruh ya sob, sebab setelah kemarin berhasil meraih podium perdananya dan juga mencatatkan sejarah baru bagi pembalap Indonesia yang berhasil meraih podium tertinggi di ajang balapan European Talent Cup. Yang artinya ini juga adalah sejarah bagi Junior Talent Team. Karena tahun ini Junior Talent Team baru saja mengikuti kategori baru yaitu European Talent Cup. Dan artinya Ramadipa juga mencatatkan sejarah baru bagi Junior Talent Team sebagai pembalap yang pertama dari Junior Talent Team yang meraih podium tertinggi di ajang balapan ini, di ajang balapan European Talent Cup. Tentu saja dengan hasil yang sudah diraih oleh Ramadipa di Magny-Cours Prancis kemarin ya sob. Ini kok jadi belibet lagi nih. Oke, kita lanjut lagi. Maksud bangun ya, setelah hasil yang cukup gemilang, yang cukup baik yang sudah diraih oleh Ramadipa di Magny-Cours Prancis kemarin dengan meraih podium tertinggi, pastinya di akhir pekan ini pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, Ramadipa juga akan membawa motivasi yang tinggi untuk juga meraih podium perdana bagi dirinya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Karena selama Ramadipa mengikuti ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun ini ya sob, memang belum pernah meraih podium. Ya wajar ya, sebab tahun ini adalah tahun perdana dari Ramadipa balapan di Eropa. Tetapi di ajang European Talent Cup sudah 2 kali Ramadipa meraih podium, yaitu meraih podium ketiga dan juga kemarin di Magny-Cours baru saja meraih podium ke-1, podium tertinggi. Jadi pastinya Ramadipa juga akan memiliki motivasi tinggi walaupun dia baru tahun ini balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan mendapatkan pesaing-pesaing yang cukup ketat juga ya dari pembalap-pembalap yang sudah berpengalaman. Tetapi tentu saja hasil yang gemilang kemarin akan memotivasi Ramadipa agar bisa meraih podium perdananya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan hal tersebut bukanlah tidak mungkin bagi Ramadipa, sebab dari beberapa ronde sebelumnya, di ronde keempat kemarin di Mugello ya, kita melihat bagaimana Ramadipa juga sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Di sini Bang Ud cukup salut dengan Ramadipa, walaupun euforianya ini tertutup dengan prestasi yang sudah diraih oleh Veda. Tetapi kita jangan lupa ya bahwa Ramadipa ini setiap rondenya, setiap sesinya terus saja menunjukkan peningkatan. Di Mugello kemarin Ramadipa juga sudah mulai bisa bersaing di barisan depan. Namun sayangnya di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup memang pembalap-pembalapnya ini sudah sangat berpengalaman. Oleh karena itu Ramadipa kemarin di Mugello belum bisa meraih podium di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi dengan hasil yang sudah diraih oleh Ramadipa, dengan hasil poin, kemudian juga bagaimana jalannya balapan, prosesnya balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup di Mugello Italia kemarin, kita melihat Ramadipa ini memiliki kemampuan untuk meraih podium di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun perdananya. Nah, apalagi dia juga mendapatkan masukan-masukan tentunya ya dari Veda, karena mereka ini ketika berada di Spanyol, di Barcelona, di Eropa ini ya, tentu saja Veda akan memberikan masukan-masukan kepada Ramadipa. Dengan pengalaman dari Veda,
di musim balap sebelumnya pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi tidak seperti Veda di tahun sebelumnya ya, karena Veda juga palingan mendapatkan masukan-masukan dari pendahulunya seperti Fadila Arbiaditama ya, tetapi itu kan Fadila sudah kembali ke Indonesia. Tetapi ini beda cerita. Veda dan Ramadipa masih berada di Eropa, masih berada di Spanyol, dan ketika mengikuti balapan pastinya Veda akan memberikan masukan-masukan yang penting bagi Ramadipa, sehingga nantinya untuk balapan di akhir pekan ini peluang Ramadipa untuk bisa meraih podium di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun perdananya akan sangat memungkinkan, apalagi dengan motivasi yang sudah dibawa oleh Ramadipa dengan raihan gemilang, dengan podium yang diraihnya di ajang balapan European Talent Cup pada ronde sebelumnya ya, di sirkuit Magny-Cours Prancis. Nah, itu untuk Ramadipa. Kemudian bagaimana untuk Veda? Karena kemarin Veda balapan di Junior GP, ya kita melihat ya bagaimana hasil yang cukup mengecewakan. Tentu saja Veda juga kecewa dengan hasil balapan yang diraihnya, karena Veda itu kemarin kualifikasi hanya mampu mencatatkan waktu tercepat ke-12. Kemudian untuk balapannya juga hanya mampu finish di posisi ke-12. Namun beda cerita ya sob, karena di balapan kita sudah mengetahui Veda ini dari historinya memang selalu kesulitan apabila balapan di keadaan wet race ataupun track yang basah. Nah kemarin itu di Magny-Cours Prancis ketika balapan dimulai untuk Junior GP, itu hujannya sungguh sangat lebat. Tracknya benar-benar basah, bukan semi basah lagi, tapi sudah full basah ini. Jadi kemarin itu tentu saja Veda tidak ingin mendapatkan hasil yang lebih mengecewakan lagi ya, sebab di ronde pertama di ajang balapan Junior GP Veda tidak mendapatkan poin sama sekali, bahkan harus melewatkan ronde selanjutnya karena Veda terjatuh. Dan ini yang tidak ingin diulangi oleh Veda ya, tidak ingin mengulangi hasil buruk dan juga proses yang buruk, sehingga Veda akan rugi dengan melewatkan ronde-ronde selanjutnya. Oleh karena itu kemarin Bang Ut juga cukup puas ya dengan hasil Veda, sebab Veda ini lebih bijak untuk bisa mengumpulkan poin dengan keadaan trek yang tidak memungkinkan bagi Veda untuk terus melaju dengan kecepatan yang biasa Veda lakukan ya ketika trek kering. Oleh karena itu dengan mengumpulkan poin finish di posisi ke-12 artinya ini juga sudah cukup baik bagi Veda, sehingga nanti di ronde selanjutnya Veda bisa memperbaiki lagi ya proses jalannya balapan bagi dirinya di ajang balapan Junior GP. Tetapi memang catatan pentingnya ya kalau menurut Bang Ut, setidaknya dari Junior Talent Team harus meningkatkan performa dari Honda NSF 250 RW yang mereka gunakan di ajang balapan Junior GP agar bisa bersaing dengan pembalap-pembalap lainnya di Junior GP yang menggunakan KTM. Karena memang dari beberapa ronde sebelumnya kita melihat di ajang balapan Junior GP rata-rata pembalap di barisan depan itu selalu didominasi oleh pembalap yang menggunakan motor KTM. Namun beda cerita untuk ajang balapan Junior GP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Di akhir pekan ini tentu saja akan lebih adil bagi Veda, karena lagi-lagi balapannya akan dilaksanakan dengan one make race di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup menggunakan motor KTM RC 250R. Dan dengan motivasi yang sudah dibawa oleh Veda karena meraih hasil yang baik yaitu double podium di Mugello, Italia ketika ronde keempat dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, tentu saja Veda juga berpeluang untuk meraih podium kembali di ronde kelima kali ini yang akan dilaksanakan di sirkuit Sachsenring, Jerman. Apalagi sob, di sirkuit Sachsenring, Jerman ini untuk ajang balapan Junior GP lagi ya, Red Bull MotoGP Rookie Cup. Red Bull MotoGP Rookie Cup setelah 2 tahun absen, karena terakhir itu tahun 2022 ya, balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di ajang balapan pembinaan ini di sirkuit Sachsenring diselenggarakan. Nah, dari tahun 2003 dan 2024 ya, Red Bull MotoGP Rookie Cup absen balapan di Sachsenring, dan akhir pekan ini akan kembali lagi. Yang artinya tentu saja ini menjadi peluang yang sangat besar bagi Veda dan juga Ramadipa, karena walaupun ada pembalap-pembalap yang sudah berpengalaman, tetapi tentu saja dengan absennya Red Bull MotoGP Rookie Cup selama 2 tahun di sirkuit Sachsenring, Jerman ini, peluang Veda dan juga Ramadipa untuk bisa lebih imbang dengan pembalap-pembalap lainnya, terutama pembalap Eropa ini, akan lebih terbuka lebar apabila Ramadipa dan Veda bisa mengumpulkan data dengan secara baik ya, dan kemudian mereka bisa mengolahnya dengan baik pula untuk bisa diaplikasikan pada saat pre-practice, kualifikasi hingga nanti pada balapannya.
Nah, dan lagi kalau secara umumnya ya, kalau menurut Bang Ud untuk ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini sepertinya sudah menjadi panggung pembalap dari Asia Talent Cup. Maksud Bang Ud, pembalap jebolan dari Asia Talent Cup sekarang sudah mulai bisa bersaing di barisan depan, mengancam pembalap-pembalap dari Eropa yang tentu saja mereka ini jebolan dari European Talent Cup. Kebesaran lagi. Kok kebesaran ya? Kebanyakannya mereka itu memang jebolan dari European Talent Cup, yaitu balapan di kelas pembinaan menggunakan Honda NSF 250R. Tetapi ketika balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan Junior GP, mereka ini tidak seperti kebanyakan pembalap dari Asia ya, apalagi Asia Talent Cup. Kalau misalnya mereka ini naik lagi ke ajang balapan Junior GP, rata-rata pembalap Asia Talent Cup akan menggunakan motor Honda, karena memang balapan di ajang balapan Asia Talent Cup sendiri menggunakan motor Honda. Tetapi kalau pembalap dari European Talent Cup, mereka ini walaupun misalnya naik ke ajang balapan Junior GP, biasanya mereka akan memilih motor yang lebih kompetitif. Nah, memang pembalap Asia seperti itu kebanyakannya. Pengecualian untuk pembalap dari Malaysia, Hakim Danis, walaupun menjadi jebolan dari Asia Talent Cup, bahkan meraih overall champion di Asia Talent Cup, tetapi Hakim Danis memutuskan bersama dengan ZK Racing Team dan juga SIC Sepang International Circuit, mereka lebih memilih menggunakan motor KTM ketika balapan di ajang balapan Junior GP. Jadi mereka juga memilih motor yang lebih kompetitif. Namun memang kebanyakan dari pembalap Asia Talent Cup biasanya mereka ini akan disupport oleh Honda jika balapan di Eropa di program Road to MotoGP seperti Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun Junior GP. Tetapi kalau di Red Bull MotoGP Rookie Cup kita tahu ya, mereka ini balapan menggunakan motor KTM, jadi bukan menggunakan Honda. Tetapi walaupun mereka itu menggunakan motor KTM, untuk jebolan dari Asia Talent Cup pasti mereka masih membawa embel-embel nama Honda di tim mereka ataupun di sponsorship mereka ya, sehingga ketika mereka meraih podium tetap nama Honda yang akan diangkat. Nah, itulah yang terjadi kepada Veda, kemudian beberapa pembalap Asia Talent Cup lainnya. Namun kembali lagi seperti yang mau katakan tadi, kenapa Baun mengatakan tahun ini menjadi tahun untuk panggung pembalap Asia Talent Cup di Red Bull MotoGP Rookie Cup? Karena dari beberapa ronde sebelumnya kita melihat bagaimana pembalap jebolan dari Asia Talent Cup sudah mulai bisa bersaing di barisan depan. Bahkan kemarin di Mugello bisa Baun katakan untuk balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup menjadi panggung bagi pembalap Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan juga Malaysia. Karena kita melihat bagaimana kemarin di Mugello persaingan antara Veda dan juga Hakim Danis sangat sengit untuk meraih podium. Bahkan hanya selisih beberapa detik saja ya, dan ditentukan oleh foto finish untuk bisa melihat siapa yang berhasil meraih podium tertinggi. Ya, walaupun mereka bersaing ya di lintasan balapan, tetapi tentu saja menjadi kebanggaan bagi Bang Ud dan juga beberapa sobat-sobat balap mania tentunya ya. Karena kita bisa melihat pembalap Asia Tenggara secara umumnya yang sudah mulai bisa bersaing di level Eropa, di level dunia, yaitu menuju program Road to MotoGP. Dan semoga saja secara khususnya pembalap Indonesia juga memilih untuk bisa bukan memilih ya, tetapi maksud Bang Ud itu mereka itu bisa menjadi seperti bintangnya di panggung yang sekarang didominasi oleh pembalap dari Asia Tenggara pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sehingga nanti kita akan melihat bagaimana pembalap Indonesia bisa meraih podium-podium di ajang balapan program Road to MotoGP ini, di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oke sob, mungkin itu saja yang dapat Bang sampaikan pada pembahasan kali ini. Yang kesimpulannya seperti ini ya, untuk akhir balapan lagi, untuk akhir pekan ini pada balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup, secara umumnya kembali lagi kita akan lihat bagaimana pertarungan dari pembalap Asia Tenggara di barisan depan pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan secara khususnya bagaimana pembalap Indonesia sangat berpeluang besar yaitu Veda dan juga Ramadipa untuk meraih podium di akhir pekan ini pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Sachsenring, Jerman. Mari kita doakan untuk pembalap Asia Tenggara, secara khususnya untuk pembalap Indonesia, agar bisa mendapatkan hasil yang baik di akhir pekan ini pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oke, jadi itu saja dari Bang Ud. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Ud di video kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saja Bang Ud ini adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata Bang Ud ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.